Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, saya minta waktunya ya, mendekati besok insyaallah hari Idul Adha. Ya, hari ini saya masih ada utang masuk kuliah. Satu pertemuan lagi sebelum UAS. Ya, nanti UAS kita cari waktunya, mungkin hari Rabu atau hari Kamis. Ya, nanti saya infokan lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen konflik. Ya, manajemen konflik. Kemarin kita sudah membahas mengenai public speaking. Nah, dengan manajemen konflik. Saya coba melihat dulu ya tadi siapanya. Wawan ada aktif Syahril. Oke. Oke, jadi kita akan bahas manajemen konflik. Kita awali dengan definisinya, apa itu sih konflik itu, kemudian bagaimana konflik itu bisa dikelola, ya. Karena pada dasarnya karena kepala kita berbeda-beda, adanya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, ya, yang kita tidak bisa hindari interaksi itu, hubungan itu, maka bisa saja konflik selalu timbul. Ya, besar kecilnya konflik ya tergantung lagi dari bagaimana besar kecilnya perbedaan tersebut. Nah, makanya kita ingin tahu bagaimana supaya kita bisa mengatur atau mengelola, dalam hal ini adalah bagaimana manajemen konflik itu. Ya, karena di sisi yang lain konflik juga bisa menimbulkan dampak positif, tidak selamanya berdampak negatif. Ketika konflik itu dapat kita selesaikan, biasanya after effect-nya, dampak berikutnya adalah semakin kuat hubungannya. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, kita coba akan pelajari. Seperti saya sampaikan tadi, karena kita interaksi, ya, kehidupan sosial yang bisa kita hindari, kemudian bahkan dalam pertemanan, dalam keluarga pun, ya, antar saudara, ya, antar anak dan orang tua, antar teman yang begitu dekat pun, ya, kadang ada saja konflik. Ya, tinggal bagaimana sikap kita menghadapi konflik tersebut. Kenapa? Karena kepala kita beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan pandangan atau persepsi antara satu orang dengan orang lainnya. Pasti berbeda. Ya, isi kepalanya pasti berbeda. Nah, perbedaan itu yang kadang-kadang menjadi penyebab lahirnya konflik. Nah, pertama kita akan pelajari definisi. Apa itu konflik? Sebenarnya banyak definisinya, tapi sederhananya gini, ya, sederhananya adalah situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlainan antara satu dengan yang lain. Ya, ketika ada keinginan atau kehendak yang berbeda satu orang dengan yang lainnya, maka konflik bisa terjadi. Konflik tidak selamanya berakhir dengan baku pukul. Konflik tidak selamanya berakhir dengan adu mulut. Jangan selalu mengartikan bahwa konflik itu nanti kalau sudah baku pukul baru dinamakan konflik. Nanti sudah baku perang mulut baru dinamakan konflik. Tidak. Selama itu ada perbedaan, nah itu bisa terjadi konflik. Jadi konflik ini bisa timbul di mana saja, kapan saja, ya, sejak adanya manusia. Bahkan antar hewan pun, ya, konflik juga terjadi, ya. Nah, sumber konflik sendiri itu apa? Sumber konflik itu yang bisa menyebabkan konflik itu diantaranya adanya komunikasi, ya, adanya komunikasi yang atau hubungan pribadi atau misalnya dalam suatu struktur organisasi yang bermasalah. Bermasalahnya dari segi apa? Bisa saja masalahnya dari segi komunikasinya. Bisa saja masalahnya dari segi strukturnya. Struktur ini artinya pembagian tugas jabatan di antara anggota di dalamnya, kelompoknya. Ya, misalnya ada, kalau misalnya di keluarga, ya, paling sederhana contoh keluarga, di situ ada orang tua, ada kakak, ada adik,
ada si bungsu paling kecil, ya. Kalau misalnya kakak sudah menikah, ada ipar, ya, ada sepupu, itu struktur dalam keluarga. Kemudian kalau misalnya kita naik lebih jauh, di dalam misalnya di kampung, di desa, ada kepala desa, ya, ada struktur organisasi desa. Kalau kita ambil contoh yang di kelompok, maka ada ketua, ada sekretaris, ada divisi A, divisi B, divisi C, ya. Itu dinamakan struktur yang dimaksud di sini. Itu bisa menjadi sumber konflik, ya, jabatan, kedudukan, ya. Kemudian yang ketiga adalah pribadi itu sendiri. Sumber konflik utama, ya, adalah pribadi itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan komunikasi. Ini sumber konflik yang pertama, komunikasi. Ya, adanya apa? Salah pengertian. Ya, berkenaan dengan kalimat yang digunakan. Salah pengertian karena kalimat yang digunakan. Kadang-kadang, ya, karena salah paham, apalagi dengan bahasa-bahasa tulis, ya, yang kita tidak tahu apakah dia sedang marah atau dia sedang bercanda atau sedang datar-datar biasa-biasa saja, ya, kita yang baca langsung emosi, ya, tergantung dari kalimatnya. Berikutnya adalah bahasanya susah dimengerti, ya. Kadang-kadang ada yang bahasa tulis yang susah dimengerti, atau misalnya saya sampaikan A, saya jelaskan A sampai B misalnya, kemudian ditangkap oleh pendengar yang pertama, dia sampaikan ke temannya lagi, beda lagi, ada tambahan-tambahan. Kenapa? Bisa jadi ketika dijelaskan bahasanya susah dia pahami. Jadi lain yang disampaikan, lain pula yang dia pahami. Karena bahasanya sulit dimengerti. Nah, olehnya itu kemarin dalam komunikasi konservasi, dalam public speaking, kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan, yang kita pakai dengan pendengarnya kita. Jangan terlalu tinggi, ya. Misalnya kita sedang memberikan informasi kepada masyarakat nelayan atau ibu-ibu rumah tangga di kampung, ya. Tentu berbeda bahasanya kalau misalnya kita sedang diskusi di kelas, kita sedang presentasi di kelas, ya. Kita sesuaikan bahasanya, ya, bahasa yang ini. Karena kenapa? Karena bahasa yang sudah dimengerti bisa menjadi sumber konflik. Yang kedua, informasi yang mendua. Mendua ini artinya lain disampaikan di tempat A, lain disampaikan di tempat B. Lain dia bilang sama si A, lain juga dia bilang sama si B. Perbedaan itu akhirnya dapat menimbulkan konflik antara A dan B. Ya, informasi. Bisa juga informasi itu karena disebabkan nggak lengkap informasinya. Ya, tidak lengkap informasi yang disampaikan ke dia, sehingga ada yang hilang. Padahal itu mungkin bagian penting. Kemudian disampaikan ke orang yang lain, berbeda lagi, ya, pemahamannya dia tambahkan, atau dia sekedar kira-kira, oh begini mungkin maksudnya. Perbedaan itu yang bisa menimbulkan konflik. Berikutnya adalah sikap tidak konsisten di dalam komunikasi, ya, tidak konsisten komunikasinya, pola komunikasinya tidak konsisten. Dia ketika di kondisi A berbeda dia cara komunikasinya, ya, yang disampaikan beda. Kemudian dia pindah di kondisi B, harusnya sama, ya, tapi beda lagi ternyata yang dia bilang, ya. Jadi komunikasi merupakan faktor pertama sumber konflik. Ketika itu ada salah pengertian atau penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, atau bahasanya tidak, informasinya nggak lengkap, atau informasinya nggak konsisten, ya. Itu yang pertama. Komunikasi. Kemudian yang kedua adalah struktur. Nah, struktur ini kaitannya kalau misalnya jabatan. Tadi saya kasih contoh, struktur bisa bermakna kalau di antara anggota keluarga, bisa saja maksudnya struktur di sini adalah dan pemahaman di dalamnya mengenai suatu hal, ya. Contohnya nanti malam mau makan apa, misalnya di dalam keluarga, ya, nanti malam mau makan apa, misalnya, ya, bapak ibu nanya nanti malam mau makan apa. Nah, ini kakak, adik sama si bungsu ada yang jawab misalnya Kak Suami, ada yang jawab satunya si Nonggi,
Ada juga yang dia pakai nasi saja, Bu. Nah, beda ini. Ketika pemimpinnya, leadernya, Bapak Ibu tidak dapat mengakomodir perbedaan pendapat tersebut, nah bisa baku hambur. Ya, kita bisa berkelahi itu. Sering berkelahi ya kan, kalau saudara. Nah, di tingkat yang lebih luas, seperti itu juga. Di tingkat RT, RW, atau di anggota organisasi, atau teman-teman di Taruna ada senat, ya, perbedaan pandangan, persepsi mengenai satu hal itu bisa menghadirkan konflik. Ya, adanya perbedaan kepentingan. Ya, misalnya diminta suatu pendapat mengenai A, ya, pasti interestnya, ketertarikan tentang hal tersebut masing-masing bisa saja berbeda. Ya, itu bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Ketika tidak dikelola, bisa menjadi sumber konflik. Nah, di sini yang pertama adalah perbedaan kepentingan antar kelompok. Nah, ini perbedaan kepentingan antar kelompok ini bisa menjadi sumber konflik. Kedua, sistem nilai yang berbeda. Ya, nilai ini maksudnya adalah bagaimana seseorang itu memandang tentang suatu hal. Nilainya itu apakah penting, misalnya, ya, contohnya misalnya sesuatu hal itu penting bagi dia. Ya, kelompok A, kelompok B memandang suatu hal A, misalnya ya, kelompok pembangunan, saya manajer proyek, sama misalnya Yusrin adalah masyarakat lokal. Yusrin masyarakat lokal, kemudian ada Wawan ini dari LSM. Nah, di situ ada hutan mangrove yang saya mau buat di situ adalah resort, tempat wisata. Saya mau jadikan tempat wisata. Saya memandang itu sebagai potensi untuk tempat wisata. Sementara masyarakat memandang itu bisa jadi tempatnya cari makan, tempatnya cari ikan, atau mungkin sebagian masyarakat lain menganggap bahwa hutan itu sebagai tempat sumber kayuan, kayu bakar, atau kayu untuk bangun rumah, ya misalnya. LSM memandang lain juga, dia memandang dari segi ekologis, bahwa hutan mangrove itu memiliki fungsi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Ya, nah sistem nilai yang berbeda ini yang kemudian menimbulkan konflik ketika tidak dikelola dengan baik. Ya. Kemudian adalah persaingan memperebutkan sumber daya yang terbatas, sumber daya alam maksudnya. Ya. Contohnya misalnya ikan di laut. Ya. Pada dasarnya ikan itu adalah sumber daya yang terbatas walaupun dapat diperbarui. Buktinya apa Pak terbatas? Buktinya coba tanya nelayan-nelayan. Tanya orang tua dulu ketika mereka menangkap ikan. Banyak mana hasilnya dulu dengan sekarang? Misalnya. Kemudian ketika dia menangkap dulu itu berapa jaraknya dari pantai. Sekarang berapa jaraknya dari pantai baru dia dapat ikan. Ya. Ya. Seperti itu. Jadi kita contoh ikan, ya. Jadi masyarakat itu juga kemudian berkompetisi ya untuk mendapatkan ikan contohnya. Ketika ada cara-cara yang tidak selayaknya digunakan, konflik. Ketika ada nelayan dari luar masuk ke wilayah saya misalnya, ya konflik. Saya bisa baku hambur dengan nelayan tersebut. Ya, kenapa? Kita sama-sama memperebutkan sumber daya yang terbatas itu. Nah, yang keempat adalah persaingan mencapai tujuan. Nah, ini secara umumnya saya rasa mudah dipahami lah. Ya. Kita bersaing untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya. Itu bisa menjadi sumber konflik. Kalau ada yang ditanyakan, langsung dipotong saja ya. Kemudian yang ketiga adalah pribadi dari masing-masing kita. Ya, masing-masing kita. Yang pertama adalah persepsi tentang sesuatu hal, nilainya. Ya. Beda orang, beda cara pandang ketika dia memandang suatu hal. Contohnya, misalnya HP. Bagi saya mungkin nilainya sekian. Bagi yang lain nilainya sekian. Misalnya contohnya adalah pulpen. Bagi orang lain mungkin ada yang menganggap itu murah gitu pulpen. Bagi yang lain bisa saja menganggap bahwa susah bagi dia untuk membeli sebuah pulpen. Ya. Dan yang lainnya. Kemudian ada kepentingan pribadi. Ya, egoisme, ya, ada kecenderungan kita tentang satu hal, kemudian ada ketidaksetujuan dan nilai-nilai personal, nilai-nilai seseorang yang ini ketidaksesuaian tujuan, ya, ketidaksesuaian
tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi, nilai sosial pribadi seseorang dengan perilaku yang seharusnya dimiliki pada jabatannya. Misalnya ya contohnya adalah saya seorang ketua kelompok. Ya. Sebagai seorang ketua kelompok harusnya saya bisa mengarahkan anggota saya. Sebagai seorang ketua kelompok seharusnya saya bisa bijaksana ketika ada masalah, mengambil keputusan yang tepat bagi seluruh anggota. Kemudian saya bersikap jujur, tidak memihak pada anggota tertentu, pada kelompok tertentu. Tetapi kenyataannya itu adalah nilai sosial yang harus saya miliki sebagai seorang pemimpin. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Misalnya, saya memihak kepada orang tertentu. Ya. Ketika ada perdebatan, ya, saya memutuskan tidak adil. Ya. Nah, perbedaan itulah yang dari nilai yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Yang seharusnya itu maksudnya yang ideal, seperti apa, dan ternyata kenyataannya seperti ini. Ya. Nah, perbedaan itulah dari karakter pribadi seseorang yang ditampilkan yang bisa menyebabkan sumber konflik. Ya. Jadi ada komunikasi, ya, sumber konflik ada komunikasi, struktur, dan pribadi. Itu sumber konflik. Nah, berikutnya adalah apa perbedaan dan persaingan. Ada yang tahu? Saya coba mau tanya dulu. Apa perbedaan konflik dan persaingan? Kalau konflik itu kan kayak masalah seperti tadi, masalah komunikasi. Kalau persaingan itu seperti ini, kan pedagang kaki lima yang melakukan persaingan gitu. Jadi kayaknya beda itu, kayak konflik dan persaingan di situ. Jadi kalau konflik itu lebih mengarah ke sesuatu hal yang berbeda, sedangkan persaingan lebih ke ini contohnya pedagang kaki lima, jadi persaingan harganya itu seperti apa, kurang lebih begitu. Oke, jadi kalau saya tangkap itu, konflik itu disebabkan karena adanya perbedaan. Persaingan itu disebabkan karena adanya memperebutkan sesuatu yang sama mungkin ya. Penjual sama-sama memperebutkan pembeli. Iya. Ya. Yang lainnya ada nggak? Ada pendapat yang lain? Belum ada. Siapa itu? Hasan? Tidak, Pak. Ada pendapat yang lain? Kalau tidak ada, coba kita lihat ya. Pada dasarnya bisa masuk yang disampaikan oleh Fani tadi itu. Ya. Konflik itu ketika terjadi adanya perbedaan, sehingga perbedaan tersebut menyebabkan adanya perseteruan antara kedua belah, antara pihak yang berkepentingan yang berbeda. Nah, persaingan itu ya bisa saja betul ketika beberapa pihak, lebih dari satu tentunya, memperebutkan suatu tujuan yang sama. Nah, persaingan bisa terjadi. Coba kita lihat ya pengertian yang lain dari perbedaan yang lain dari konflik dan persaingan. Tadi yang disebutkan Fani adalah yang lainnya. Nah, saya mau menggarisbawahi yang bagian yang ini. Saya ambil satu contoh saja. Jadi tentunya banyak perbedaannya, tapi saya ambil satu contoh perbedaan. Perbedaannya adalah terletak pada apakah salah satu pihak mampu menjaga dirinya dari gangguan pihak lain dalam mencapai tujuannya. Ya, apakah salah satu pihak mampu menjaga dirinya dari gangguan pihak lain? Ya, saya garis bawahi gangguan. Ya, ketika dia bisa menjaga diri dari gangguan, maka itu masih dikategorikan sebagai persaingan. Ya. Tetapi ketika ada pihak yang tidak mampu menjaga diri sehingga menyebabkan gangguan terhadap pihak lain, maka masuk ke arah konflik. Karena adanya gangguan, saling mengganggu. Entah saling mengganggu atau hanya satu yang mengganggu. Ketika ada yang mengganggu, nah itu masuk ke dalam konflik. Contohnya tadi yang disampaikan Fani. Yang disampaikan Fani adalah contoh yang kedua adalah antara penjual A, penjual B. Ketika mereka sama-sama memperebutkan sama pembeli. Misalnya sama-sama mereka menjual ikan tuna misalnya ya. Ikan tuna, sama-sama menjual ikan tuna. Pembelinya sama-sama pembeli, dia lagi mencari ikan tuna. Ketika ini fair, maksudnya
harganya oke lah bersaing, nggak masalah. Tergantung dari ukurannya, misalnya ikan tuna ya, tergantung dari ukurannya. Ketika dua-duanya tidak ada bersinggungan, gesekan, misalnya saling menjatuhkan, upaya saling merendahkan tuna milik lawannya, penjual yang lain, maka itu masih dikatakan sebagai persaingan. Ya, belum ada pihak yang berusaha mengganggu pihak lain. Ketika misalnya salah satu penjual dia sudah mulai mengganggu, contohnya, ya, dia menggunakan kalimat-kalimat promosi yang bisa menjatuhkan pihak lain. Misalnya, ya, melancarkan kalimat-kalimat yang menjurus pada bahwa ikan selain ikannya kualitasnya lebih baik. Selain ikannya itu kualitasnya buruk, misalnya. Cara menangkapnya tidak ramah lingkungan, misalnya. Atau sudah tidak segar, ya, dia sampaikan seperti itu. Nah, kalimat-kalimat itu jelas menimbulkan gangguan bagi pihak lain. Ketika sudah merasa terganggu, maka masuk ke ranah konflik. Jadi bisa saja awalnya hanya persaingan, tetapi karena adanya gangguan, dia mengarah pada konflik. Ya, bisa saja awalnya hanya persaingan, persaingan sehat. Di kelas misalnya, di kelas ya, dalam rangka untuk mencapai juara 1 misalnya. Selama tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan, tidak menggunakan upaya-upaya curang, maka bisa dikatakan hanya persaingan, bukan konflik. Tetapi ketika sudah ada upaya saling menjatuhkan, main belakang, kemudian main curang, maka itu mengarah pada konflik. Ya, jadi begitu ya. Bisa membedakan antara persaingan dan konflik. Jadi tidak semua persaingan itu mengarah ke konflik. Tidak semua persaingan itu negatif. Justru persaingan yang dalam suatu organisasi itu dibutuhkan. Untuk apa? Supaya dinamis, saling memotivasi adanya persaingan tersebut. Ya, nah berikutnya adalah ini adalah paradigma atau pemahaman publik kita, masyarakat umum tentang konflik. Bagaimana pandangan masyarakat lama memandang konflik itu dan bagaimana masyarakat yang baru. Dulu konflik itu dikatakan bahwa konflik itu tidak dapat dihindarkan, pasti ada. Dapat dihindarkan maksudnya, bahwa konflik itu dapat kita hindari, ya, bisa dihilangkan. Paradigma lama, pandangan lama. Tetapi pandangan saat ini bahwa konflik itu nggak dapat dihindarkan. Selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, dan selama orang lain itu adalah manusia, tapi bahkan hewan pun juga bisa konflik ya. Selama orang lain pun itu punya kemauan, kepentingan, ada niat, maka konflik tidak dapat dihindarkan. Pasti ada. Bisa diminimalisir, tapi tidak dapat dihindarkan. Nah, sebab konfliknya apa? Kalau dulu hanya masalah manajemen, adanya pengacau, ya, ada pihak-pihak yang mengacau. Kalau sekarang enggak, konflik bisa timbul karena adanya struktur organisasi yang berbeda, jabatan, ya, divisi-divisi di dalamnya yang berbeda, atau karena adanya perbedaan tujuan, perbedaan persepsi dan nilai-nilai pribadi tadi yang kita jelaskan. Kemudian konflik dulu mengganggu organisasi. Jadi dihindari. Jadi konflik itu dianggap mengganggu organisasi, sehingga apa? Mau dihapuskan. Makanya pendapat pandangan lama adalah konflik itu dapat dihindari. Karena menurut mereka bisa dihapuskan. Pandangan lama. Tetapi pandangan baru, konflik itu justru dapat membantu, memotivasi. Ya. Atau sebaliknya, bisa menghambat ketika dia tidak dapat dikelola dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah tugas pemimpin menghilangkan konflik. Tetapi paradigma baru, pandangan baru, berpendapat bahwa konflik tidak bisa dihindarkan. Sehingga apa tujuannya? Langkah yang diambil, dikelola. Ya. Konflik dikelola tingkatnya, supaya tidak terlalu berdampak negatif. Ya. Dikelola, dimanage, diatur, supaya konflik itu tidak meluas, supaya konflik itu tidak
berdampak pada semua orang, misalnya. Ya, karena tugas pemimpin menghilangkan, sehingga organisasi kelompok berupaya menghapuskan konflik. Padahal tidak bisa dihapuskan konflik itu, pasti ada. Pandangan yang baru berpendapat bahwa konflik tetap perlu ada. Ya, kegiatan organisasi yang optimal itu perlu tingkat konflik yang moderat. Moderat itu bisa dikatakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang. Ya, jadi konflik supaya organisasi itu optimal, supaya di dalam suatu kelompok itu tetap optimal, maka tetap butuh konflik, tetapi konfliknya yang masih dapat dikelola. Itu tugasnya pemimpin. Ya. Nah, jenis-jenis konflik apa saja? Ini saya masukkan 5 ya. Poin-poinnya. Yang pertama, konflik dalam diri individu antara keinginannya dan idealismenya. Ya. Antara hasratnya dan idealismenya. Antara ego dan idealismenya dalam diri individu. Misalnya, ya, sebenarnya saya ingin beli ini, dan ini, misalnya. Saya mau ganti HP-ku ini, saya ingin sekali ganti HP-ku, iPhone, misalnya ya. Tapi ternyata, sementara ini saya mau menabung. Ya, tidak ada apa, menabung, ya masih ya, tidak begitu besar konfliknya. Tetapi kalau konfliknya, sementara saya tidak punya uang, misalnya, itu bisa menjadi timbul konflik dalam diri. Ya. Konflik itu sederhananya terkait dengan materinya. Atau yang lainnya misalnya contohnya konflik dalam diri. Saya pilih si A atau si B di Syahril atau Ahsan nih misalnya. Ya, misalnya Anies. Sebenarnya ini Syahril kah atau Ahsan ini? Misalnya ya, itu konflik-konflik dalam diri. Ya, banyak contoh yang lain lagi. Misalnya antara keinginan orang tua dan keinginan kita sendiri. Ya. Satu sisi kita ingin berbakti kepada orang tua. Di sisi lain kita juga punya keinginan yang ingin kita wujudkan. Nah, konflik itu terjadi dalam diri individu. Kemudian konflik antar individu. Konflik antar individu ya tadi contohnya misalnya persaingan ya. Dimulai dari antara si A dan si B ya. Antar individu. Kemudian konflik antara individu dan kelompok. Individu dan kelompok misalnya konflik antara pemilik lahan, ya misalnya dengan perusahaan tertentu yang menggunakan lahan tersebut, misalnya, yang mengklaim bahwa lahan tersebut miliknya. Contohnya, ya konflik lainnya adalah yang sekarang yang ramai di berita, misalnya antara pedagang kaki lima misalnya dengan Satpol PP. Pasti sudah lihat atau videonya. Satpol. Ya. Walaupun tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi, ya. Mungkin karena emosi dari individu itu sendiri yang sehingga Bapak Satpolnya kemudian bertindak seperti itu. Contohnya. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Contohnya ya dalam organisasi yang sama. Misalnya divisi A dengan divisi B. Misalnya dalam Senat Taruna, dalam satu organisasi yang sama, organisasi Senat, antara divisi Senat kerohanian dan Senat misalnya kesejahteraan misalnya. Konfliknya apa ya kira-kira ya? Kerohanian dan kesejahteraan. Kerohanian maunya makan dulu ini, sholat dulu. Kesejahteraan tidak makan dulu, ya sudah siap makanan, misalnya ya. Itu masih dalam satu organisasi, ya masih dalam satu organisasi di antara kelompok di dalamnya. Ya. Kemudian adalah konflik antar kesatuan organisasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya antar organisasi, misalnya perusahaan A, misalnya perusahaan yang akan membangun
Eko nggak usah ikut-ikut coret-coret. Contohnya misalnya yang lagi booming apa ya antara organisasi ini. Nah, antara tenaga medis misalnya, antara tenaga medis dan orang-orang yang, ya walaupun orang-orang ini bukan kesatuan organisasi ya. Kalau kesatuan organisasi ada yang pernah dengar? Berikan contoh mungkin. Ada nggak yang pernah dengar antar organisasi? Pernah dengar tawuran atau pertikaian antar partai? Iya, pernah. Nah, itu salah satunya. Iya, mungkin. Pertikaian antar partai A dan partai B karena perbedaan pendapat. Atau kemarin sempat booming itu di media sosial di Kendari, ya saya kurang tahu apakah yang lainnya sudah pernah dengar. Jadi ada sekelompok masyarakat adat ya yang kemudian merusak sarana, menyerang polisi, kantor pos polisi ya misalnya itu ya, walaupun alhamdulillah saat ini sudah diselesaikan. Penyerangannya bukan karena polisi yang salah, bukan, karena ada kasus yang belum terselesaikan ya, jadi mereka menyerang polisi misalnya ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan banyak contoh lainnya tentunya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sumber konflik apa saja, jenis-jenis konflik apa ya, kemudian bagaimana kita menghadapi konflik tersebut ya. Nah, untuk dapat memahami konflik tentu banyak metode dan caranya. Kalau kalian browsing di internet, banyak sekali metode dan cara untuk menghadapi konflik ya, banyak sekali. Nah, saya yang mau angkat di sini adalah 4 ini ya. Yang paling pertama adalah kita pahami ya, yang paling utama kita pahami apa itu fungsi konflik, apa pemicunya, kemudian spiral konflik, dan bagaimana menyelesaikan konflik ya. Kita pahami 4 ini untuk dapat menghadapi konflik. Pertama, fungsinya. Kita pahami dulu fungsi konflik. Dari sini kalian akan lihat, oh ternyata konflik itu tidak selalu berdampak negatif. Ya. Konflik itu tidak selalu berdampak negatif. Kita lihat, ternyata konflik itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Konflik itu bisa menjadi alat kohesi. Kohesi itu perekat. Kalau di IPA namanya ada kohesi, ada adesi. Kohesi itu daya tarik antara yang sejenis. Ya, adesi yang tidak sejenis. Nah, yang saya anggap di sini yang kita bahas di sini adalah perekat kohesi sebagai perekat. Kenapa bisa konflik bisa menjadi perekat? Ya, karena ketika suatu organisasi menghadapi ada konflik antara organisasi A dan organisasi B, tentu orang-orang di dalam organisasi A itu akan menjadi solid. Mereka akan bersatu untuk menghadapi organisasi B. Ya, mereka akan bersatu. Misalnya ada konflik EWB dan konservasi, ya, tarunanya ada konflik. Tentu taruna EWB akan juga bersatu, taruna konservasi juga akan bersatu. Nah, itu salah satunya fungsi konflik. Ya, organisasi bisa menjadi kompak, bersatu, organisasi atau kelompok. Kemudian kuncinya adalah jangan menjelekkan organisasi lain ketika terjadi konflik. Ya, nah diubah persepsinya itu saling berpacu dalam prestasi, sehingga fungsi konflik sebagai perekat itu bisa tercapai. Jadi persepsi kita tentang konflik itu kita ubah mindsetnya, bahwa kita jadikan konflik itu sebagai batu loncatan untuk berpacu untuk mengukur prestasi. Fungsi konflik yang kedua adalah bisa menjadi alat menimbul kreativitas. Kok bisa? Ya, ketika ada konflik kita akan bersaing
menyelesaikan konflik tersebut. Tugas pemimpin adalah menyediakan forum bagi organisasi untuk berdiskusi menghadapi konflik tersebut. Ya. Ketika diskusi, maka akan timbul ide-ide baru, kreativitas. Dalam rangka untuk apa? Untuk menyelesaikan konflik. Ya. Jadi konflik bisa menjadi pemicu timbulnya kreativitas. Kemudian yang ketiga, fungsi konflik adalah sebagai alat pelepas. Pernah konflik dengan teman nggak? Kemudian setelah itu beberapa saat, ternyata setelah konflik tersebut, kita bisa lalui, dan ternyata hubungannya semakin baik. Ketika konflik, kemudian kita selesaikan bersama, itu kita bisa saling menyampaikan unek-uneknya kita. Ya, apa yang sebab konflik tersebut, apa yang saya tidak suka, apa yang kamu tidak suka, jadi tersampaikan. Nah, di sebuah organisasi juga itu penting. Ketika ada pergesekan antara anggota kelompok atau anggota tim, maka sebagai pemimpin, seorang pemimpin harus memberi kesempatan bagi stafnya, bagi anggotanya, timnya, untuk menyampaikan apa penyebab konflik tersebut. Ya. Sehingga dari situ, yang awalnya mungkin saling cross, yes, no, tetapi ketika dikeluarkan unek-uneknya, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai, dia akan semakin erat. Oh, dia tahu ternyata tim yang lain itu tidak suka dengan persepsi ini, perilaku ini. Oh, ternyata si A tidak suka ketika saya berbicara seperti ini. Ya. Ternyata si B dia tersinggung ketika saya sampaikan pendapat saya dengan cara seperti ini. Ya. Nah, dengan begitu kita jadi puas, yang merasa tidak nyaman itu, yang merasa kesal, yang ada konfliknya, itu merasa lega karena unek-uneknya sudah diceritakan, disampaikan. Ya, penting. Kemudian konflik bisa menjadi sebagai alat keseimbangan. Kenapa? Ya, adanya persaingan yang mengarah ke konflik, misalnya itu di satu sisi ketika bisa dikelola dengan baik, itu bisa menjadikan sebuah organisasi menjadi dinamis. Sebuah keluarga pasti ada riak-riaknya. Antara adik dan kakak pasti sesekali pernah baku pukul, bercecek mulut. Ya. Tetapi hal itulah yang menjadi mempererat hubungan ketika bisa dikelola dengan baik. Ya, nah makanya jadi ibarat makan itu perlu sambal supaya enak, ada pedis-pedisnya, ya, tidak monoton. Ya, nah kita lanjut. Nah yang kedua adalah tadi kita pahami fungsi konflik, yang ketiga adalah kita pahami pemicu konflik. Pemicu konfliknya apa saja bisa disebabkan karena adanya prinsip dalam diri seseorang. Bisa juga disebabkan karena adanya fakta yang berbeda. Ya, dia sampaikan seperti ini, tetapi kenyataannya dia seperti ini. Misalnya, ya, ada sentimen, subjektivitas. Ini kembali ke prinsip C. Ada harapan, ya, harapan saya mungkin berbeda dengan harapannya Anies. Ketika itu mengenai tentang sesuatu hal, tujuan yang sama, bisa jadi kita saling berebut. Ketika itu tidak sehat, bisa konflik. Ya. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi itu ibaratnya kalau semua dalam sebuah organisasi ada pelanggaran seseorang, ya. Kemudian pimpinan memperlakukan hal yang berbeda kepada orang tertentu, padahal kesalahannya misalnya diperbuat sama. Kompensasi terhadap itu berbeda. Atau misalnya seseorang diberikan di dalam sebuah organisasi, kerjanya sama, tugasnya sama, tanggung jawabnya sama, beban kerjanya sama, tapi gajinya beda. Ya, ada kompensasi yang diberikan kepada si A dan si B berbeda. Ya. Nah, itu bisa menyebabkan, memicu konflik.
Dikatakan bahwa 85% akibat sentimen. Ya, subjektivitas kita, dari individu. Kita tidak suka tentang orang tertentu, kita tidak suka tentang pada kelompok tertentu misalnya. Mungkin karena dia memiliki tujuan yang sama dengan saya misalnya, memperbuatkan tentang sesuatu, ya, kita bersaing, ini saya sentimen sama dia, misalnya ya. Rasa sentimen itu yang menyebabkan apa? Saya bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional, yang bisa merugikan orang lain, mengganggu orang lain, yang mengarah pada konflik. Yang ketiga, memahami spiral konflik. Spiral konflik itu awalnya mungkin kecil, konfliknya kecil. Jika dibiarkan, dia semakin besar. Dibiarkan terus semakin besar, dia biarkan terus, ketika tidak diselesaikan masalahnya, dia bisa membesar. Ya, kadang memang konfliknya selesai. Ya, ketika konfliknya ini, misalnya konfliknya, kemudian dijadikan solusi, selesai masalah. Dibicarakan, selesai. Tetapi konflik ini bisa menjadi spiral lagi, membesar lagi, ketika apa penyebabnya ini? Mengungkit masalah pribadi, mengungkit masalah lalu, kemudian mengubah masalahnya, lalu ada tindakan fisik. Ya, dia melebar lagi. Yang selesai awalnya, itu timbul lagi. Ini penyebabnya. Ya. Yang keempat adalah memahami alternatif solusi. Nah, ini kuncinya. Ketika kita mau mengelola suatu konflik, maka setelah mengetahui sumbernya, ya, spiral, fungsinya, yang terakhir adalah bagaimana memahami alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. Pilihan pertama, win-win solution. Pasti sering dengar ini. Kalau sering nonton drakor, sering nonton film, drama, atau berita, pasti sering dengar istilah win-win solution. Win-win itu artinya win, menang, ya, artinya win-win, dua-duanya menang. Solusi dua-duanya menang. Kolaborasi, sebutannya. Artinya, tiap pihak saling diuntungkan, caranya adalah dengan musyawarah. Oke, bagaimana? Kamu ambil ini, saya sebagiannya, kita bagi dua saja. Misalnya, ya. Oke, kamu ambil yang bagian sana, saya bagian sini. Misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya, kalau tadi Fani terkait dengan persaingan penjualan, ya. Mungkin win-win solution-nya bagaimana kalau kita gabung, kita jual sama-sama. Bisa seperti itu. Ya. Atau ketika ada konflik, misalnya misalnya antara dua penjual ikan tuna, ada konfliknya apa ya contohnya ya? Harga. Cocok, harga. Ya, satu menetapkan harga terlalu rendah, satunya tidak terima. Tidak terima harganya terlalu rendah, maksudnya tidak terima penjual A, dia tetapkan harga terlalu rendah, kalah dong dia, karena kalau dia tetapkan harga yang sama, misalnya tidak mencukupi modalnya, maka pengelola pasar misalnya ya, pengelola pasar bisa mencarikan win-win solution, menyepakati kisaran harga yang dibolehkan. Oke, kita sepakati bagaimana kalau harga tidak boleh lebih dari 500.000 dan tidak boleh kurang dari 400.000. Artinya sekitar 400 sekian, tapi tidak boleh dari 500.000. Artinya apa? Harga di antara itu bisa saling tawar antara pembeli dan penjual. Misalnya sepakati seperti itu. Win-win solution. Si A tetap bisa menurunkan harganya, si B tetap bisa menurunkan dengan harga yang dia tidak rugi.
ya, gitu. Win-win solution, dua-duanya saling diuntungkan. Cara kedua ada kompromi. Kompromi ini kalau yang diributkan, yang sumber konfliknya yang diperebutkan itu terbatas. Contoh misalnya adalah apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang diperebutkan ini jumlahnya terbatas. Ada? Ada yang punya contoh? Yang pasti dijualkan ke tempat lain begitu, Pak. Bagaimana itu maksudnya dijualkan ke tempat lain? Ya karena harganya tidak memungkinkan sesuai yang karena kemungkinan dengan harganya, Pak. Oke, coba kita bagaimana model komprominya? Jika jumlah ini diperebutkan terbatas. Misalnya tadi kita Begini Pak, mungkin kalau kompromi itu misalnya kan dilakukan jika jumlahnya diperebutkan terbatas. Sebelum dia beli, pembeli itu dia kompromi dulu tentang harganya, disetujui dulu harganya itu begini baru dia beli atau bagaimana? Konfliknya di mana coba kalau seperti itu? Konfliknya berarti antara pembeli dan penjual ya, maksudnya? Iya, iya Pak. Nah, konfliknya di mana? Coba Anis. Konfliknya itu mungkin di yang dia mau beli ini terbatas, tapi harganya tidak memungkinkan untuk dia beli, dia mahal. Jadi antara pembeli dan penjual ini dia melakukan kompromi dulu untuk harganya itu. Di baku tawar. Ya tawar menawar begitu kira-kira. Oke, ya bisa masuk sih, bisa. Saya coba kasih contoh yang lain ya. Kalau yang dalam pandangan saya, contohnya kita sudah ambil contoh tentang ikan ya. Kita kembali ke ikan balik lagi. Antara penjual A dan penjual B. Ya, antara penjual A dan penjual B. Si penjual A ini dia jual misalnya apa ya? Saya juga bingung ini. Ambil contohnya ini. Jumlah yang diperebutkan atas penjual A, dia menjual ikan. Penjual B juga demikian. Posisi lawan sama kuat. Ya, keduanya sama kuat. Datang pembeli. Dia bingung mau pilih yang mana. Antara A dan B. Ya. Lama-kelamaan banyak pembeli yang datang berulang-ulang. A dan B kemudian mengadakan karena misalnya si A ini lakunya lebih sedikit. Padahal harganya sama. Ikannya kualitasnya sama, tapi lakunya sedikit. Maka si A ini ketemu sama si B. Dia mau mengadakan kompromi. Bagaimana kalau misalnya ya ikannya kita sama-sama jual? Atau bagaimana kalau misalnya kita gabung, kita punya ikan, sehingga kita dirikan perusahaan. Dirikan perusahaan, ya, kemudian kita jual sama-sama. Sehingga bisa menjadi lebih kuat, misalnya. Ya, kenapa? Karena hanya mereka berdua yang punya ikan tuna, misalnya. Supaya lebih maksimal hasilnya, maka mereka adakan kompromi. Bisa juga seperti itu. Berarti hasilnya dibagi dua begitu, Pak? Ya, bisa. Ya. Contoh yang tadi juga bisa sih antara penjual dan pembeli. Selama misalnya ikannya banyak, ya, ikannya banyak, tetapi yang menjual banyak, tetapi pembeli di sini terbatas.
Ya. Jadi yang diperbuatkan apa? Si pembeli. Si pembeli. Jadi sesama penjual akhirnya mengadakan kompromi untuk memperebutkan apa? Si penjual, si pembeli. Karena kan mereka mau menjual ikannya. Bisa seperti itu. Atau misalnya contoh yang lain, dalam budidaya rumput laut misalnya, laut kan terbatas, ya. Laut yang bisa dijadikan tempat budidaya itu terbatas luasnya, misalnya ya, terbatas. Posisi pembudidaya sama-sama kuat dia ini, ya. Misalnya dia punya kekuatan modal sama-sama 500 juta. Sementara lahan laut yang bisa digunakan untuk budidaya rumput laut itu terbatas. Akhirnya apa? Mereka kompromi. Kita bagi dua aja ya. Kamu sisi timur, saya sisi barat. Ya. Supaya tidak terjadi konflik, solusi. Ya. Dibicarakan. Kenapa? Keduanya sama-sama kuat. Gitu ya. Intinya ini, ketika kompromi itu bisa terjadi ketika dua-duanya sama kuat. Kemudian alternatif solusi yang ketiga adalah akomodasi. Jika kita pihak salah, ya, lawan pihak yang benar, ya, solusinya ya kita menyesuaikan diri dengan lawan. Kita yang salah, kita tahu kita salah, dan kemudian setelah diterangkan kita tahu kita salah, dan yang pihak sana yang benar, maka kita yang mengakomodasi itu, menerima keputusan tersebut. Keempat adalah kompetisi. Ini berbeda dengan akomodasi lawannya. Kompetisi misalnya, saya yakin pendapat saya benar, dan saya juga punya cukup bukti yang kuat. Ya. Sementara pihak sana, dia tidak punya cukup bukti yang kuat, dan saya yakin dia salah. Lawan, kompetisi. Ya. Solusinya, kita kalahkan pendapatnya, ya, selesai konflik. Tapi dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Kemudian yang kelima adalah menghindar. Menghindar apa? Menghindar solusi. Menghindar itu adalah juga salah satu alternatif solusi konflik. Oh, salah ini, penjelasannya agak salah di sini. Ya, saya lupa ganti. Jadi menghindar di sini adalah ketika yang diperdebatkan sumber konflik itu tidak begitu bernilai. Artinya bisa dicari alternatif yang lain penggantinya. Kalau misalnya itu diambil, misalnya itu kita serahkan, kita yang mundur, kita tidak rugi. Kenapa? Karena ada alternatif yang lain misalnya. Itu lebih baik kita menghindar untuk menyelesaikan konflik. Menarik diri, mengalah. Ya. Jadi mengalah tidak selalu kalah. Ya. Mengalah dalam upaya untuk apa? Menyelesaikan konflik. Jadi pilihan alternatif solusi ini tergantung dari apa sebab konfliknya, posisi kita bagaimana, apakah sebab itu tidak bisa tergantikan, harus kita selesaikan, harus kita peroleh, ya. Posisi kita, apakah kita punya kekuatan, ya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika memilih alternatif solusi. Ya. Nah, ini yang terakhir, dasar pemilihan solusi itu apa? Nah, dasar pemilihan solusi itu adalah ada 4 minimal, ya, tentu banyak yang lain. Dasarnya adalah yang pertama, konfliknya dengan siapa? Masalahnya apa? Nah, sebisa mungkin kita meminimalisir melibatkan banyak orang. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan ketika kita memilih suatu solusi dari konflik. Konflik itu dengan siapa terjadinya? Apa masalahnya? Ya. Tentu konflik dengan tukang becak dan pejabat solusinya berbeda. Tentu konflik misalnya dengan taruna
dan konflik misalnya dengan masyarakat luar, solusinya berbeda. Ya. Nah, metode-metode pengelolaan konfliknya, bagaimana kita mengelola konflik, khususnya ketika kita berada dalam suatu organisasi, suatu kelompok, maka penting itu konflik untuk dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, ada 3 bentuk manajemen konflik. Bagaimana kita mengelola konflik tersebut? Yang pertama adalah stimulasi konflik. Ya, kita stimulasi konflik. Artinya apa? Ini terjadi ketika misalnya suatu organisasi, suatu kelompok itu jalan di tempat, misalnya tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan dalam organisasi kelompok tersebut, mati suri. Ibaratnya hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Jadi antara ada dan tiada. Maka distimulasi. Stimulasi itu stimulus, dirangsang dengan adanya konflik. Dikasih konflik di dalam organisasi tersebut. Sehingga apa? Konflik tersebut akan memicu organisasi untuk bergerak. Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Ayo selesaikan masalahnya, Ya, itu salah satu bentuk bagaimana mengelola konflik, manajemen konflik. Ya. Ini bentuk kita memanfaatkan konflik. Ya. Pengelolaan dengan memanfaatkan konflik. Kemudian yang kedua adalah pengurangan dan penekanan konflik. Bila terlalu tinggi, itu kan bisa menyebabkan dampak negatif. Kelompok menurunkan produktivitas, bisa mengganggu ketika dia konfliknya terlalu tinggi. Maka ditekan atau dikurangi. Yang terakhir adalah diselesaikan konfliknya. Jadi yang pertama, kita hadirkan konflik tersebut, kita manfaatkan, kita adakan konfliknya. Kita yang ciptakan konflik. Awalnya tidak ada adem ayem, kita kasih konflik. Yang kedua, ketika konfliknya terlalu tinggi, ya, kita tekan supaya dia turun. Cara yang ketiga adalah kita selesaikan konfliknya, hapus konfliknya, carikan solusi, ya, sehingga konfliknya menjadi rendah. Kita coba bahas satu. Nah, ini stimulasi konflik. Konflik terlalu rendah menyebabkan karyawan takut berinisiatif, menjadi pasif. Anggota-anggota kelompok jadi diam saja, ikut saja. Ya, jadi pasif. Kalau dalam organisasi itu cara stimulasinya bisa memasukkan orang baru. Bisa juga merubah struktur organisasi. Di rolling jabatannya. Ya. Kemudian bisa juga dikasih tawaran bonus. Siapa yang bisa menyelesaikan proyek ini dalam waktu 1 minggu, akan saya kasih bonus jalan-jalan ke Paris, misalnya. Ya. Akan saya undang makan dengan Kak Suami, misalnya. Ya. Nah, itu bonus-bonus itu yang memicu orang untuk berlomba, ada persaingan, sehingga memicu karyawan, anggota tim untuk bergerak. Kemudian langkah berikutnya pemilihan manajer-manajer yang tepat, yang mampu mengelola. Kemudian memperlakukan yang berbeda dari kebiasaan. Ya. Yang kedua adalah metode pengurangan konflik. Nah, metode pengurangan konflik ini dalam upaya untuk mendinginkan suasana. Ya. Mendinginkan suasana. Metode yang lain yang bisa digunakan adalah mengganti tujuan, ya, yang diterima oleh kedua kelompok, misalnya yang bertikai. Ya. Kemudian menjadikan satu kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman yang sama. Misalnya nelayan A, misalnya nelayan Lia dengan nelayan, misalnya nelayan Lia Bahari dengan Lia Onimilangka berseteru misalnya. Ya, kemudian ada nelayan asing yang datang. Nah, kedua nelayan Lia ini, kelompok Lia Bahari dan nelayan Lia Onimilangka bersatu menghadapi ancaman nelayan asing.
Kemudian ada yang terakhir adalah bagaimana menyelesaikan konflik. Salah satu cara manajemen konflik, mengelola konflik adalah dengan menyelesaikan konflik tersebut. Caranya dengan apa? Yang pertama, bisa dengan dominasi atau tekanan. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya power. Pimpinan, koordinator, ketua, ya, pejabat yang bisa. Ya. Dengan sedikit kekerasan ini artinya penegasan. Ya. Walaupun kadang-kadang kekerasan juga pada aspek-aspek kondisi-kondisi tertentu juga dibutuhkan, tapi tidak sebisa mungkin dihindari. Ya, sebisa mungkin ya. Ini lebih pada penegasan. Kemudian menenangkan, kemudian menghindari, kemudian menggunakan aturan mayoritas yang disepakati. Sehingga apa? Yang penyebab-penyebab konflik tersebut itu dapat ditekan. Yang kedua dengan cara kompromi, ya, memisahkan yang bertikai, melerai, yang berkonflik. Kompromi juga bisa dilakukan dengan adanya menggunakan pihak ketiga yang netral, menjadi penengah bagi yang konflik. Atau kompromi dengan, oke, si A maksudnya begini, si B dia begini maunya. Sekarang kita lihat aturannya gimana sih? Ya, aturan yang berlaku itu boleh enggak? Ya, jadi kita tidak memilih A atau memilih B, tapi kita lihat kembali ke aturan. Sehingga A dan B akan tunduk kepada aturan. Ya, itu salah satu jalan mudah. Kemudian integratif, konsensus kesepakatan. Ya, konsensus itu kesepakatan dengan cara mendudukkan semua yang berkonflik, ya. Kemudian membuat konsensus kesepakatan, dimusyawarahkan, kemudian dibuat kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah. Konfrontasi itu bisa menghadapi langsung, ya, menghadapi langsung pihak-pihak yang bertikai. Kemudian menggunakan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Misalnya ada yang bertikai A, B. A maunya begini, B maunya begini. Ya, kita coba angkat tujuan-tujuan yang lebih mulia. Apa sih tujuanmu sebenarnya? Misalnya, mau apa? Ya, kenapa tidak seperti ini saja? Misalnya, kita tawarkan alternatif solusi yang bisa menghimpun kedua belah pihak yang bertikai. Sehingga awalnya mereka tujuannya sebatas ini, ya kita coba rangkum dengan tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi, sehingga bisa mengakomodir kemauan-kemauan, maksud-maksud dari pihak-pihak yang bertikai. Ya, jadi itu. Jadi metode pengelolaan konflik dengan cara stimulasi konflik, pengurangan dan penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Ya, ini mengelola konflik, bukan menyelesaikan konflik ya. Karena penyelesaian konflik itu adalah salah satu dari 3 metode pengelolaan konflik. Bagaimana mengelola konflik. Ya. Jadi tidak selalu konflik itu harus dihindari. Tidak selalu konflik itu harus diselesaikan, tuntaskan sampai habis. Kadang tetap ada muncul, kita biarkan aja. Kalau misalnya selama konflik itu masih bisa dikelola, tapi justru dia konflik tersebut ternyata justru bisa menimbulkan dinamis pergerakan organisasi atau kelompok yang dinamis, yang sehingga hidup, maka dikelola saja, tidak perlu harus diselesaikan. Misalnya di Taruna, pasti pembina, ya, para dosen mendengar pasti ada konflik di antara Taruna. Ya, ada kecemburuan misalnya, ada misalnya persaingan mendapatkan sesuatu, perbedaan pendapat, ya, yang mengakibatkan seseorang Taruna yang satu merasa terganggu, ya. Tetapi tidak semua konflik-konflik di dalam Taruna yang terjadi Taruna harus pembina atau dosen turun tangan. Kadang kita biarkan supaya apa? Supaya Taruna belajar bagaimana menghadapi konflik tersebut. Ya. Bagaimana mereka hidup di dalam kelompok
taruna, kelompok teman-teman yang gesekan-gesekan itu pasti ada, dan bagaimana mereka menghadapinya. Karena ketika mereka selesai dari kuliah, kalian selesai dari kampus, kalian akan menghadapi dunia luar yang di dalamnya ada konflik. Tidak semua bisa diatur. Sehingga apa? Di dalam kampus kita biarkan. Ketika hal-hal itu tidak sampai melanggar aturan, tidak sampai ada yang terluka, maka itu biarkan. Konflik antar individu terjadi, ya. Selama tidak berbahaya. Kalau berbahaya, kita tekan. Ini, ya, kita tekan. Kalau misalnya konflik itu dampaknya negatif, walaupun dia kecil, kita selesaikan konfliknya. Kita turun tangan, pembina turun tangan, dosen turun tangan. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua konflik itu kemudian harus diselesaikan. Ya, itu terakhir sedikit materi sekitar sejaman materi dari saya mengenai manajemen konflik. Terakhir ada quote ini, ya. Ketika Anda mengalami konflik dengan seseorang, ada satu faktor yang bisa membedakan antara konflik yang merusak dan ataukah konflik yang memperkuat hubungan. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap konflik tersebut? Maka hal itulah yang akan mengantarkan apakah konflik tersebut bisa memperkuat atau bisa merusak suatu hubungan. Ya, sikap kita. Sikap individu yang berkonflik, ya, yang akan mengarahkan konflik itu apakah dia akan bawa ke arah merusak tersebut, atau konflik itu dia akan bawa ke arah yang memperkuat. Walaupun kadang-kadang kita tidak sadar, ternyata kita membawa konflik. Begitu ya. Tinggal berapa ini? Tinggal masih ada 8, masih ada 7 yang gabung. Iya, Pak. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan atau pengalaman pribadi? Atau ada kasus-kasus di luar yang sempat pernah dilihat di media sosial? Konflik-konflik. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman, Pak. Kenapa, Fani? Aman, Pak, aman. Manajemen konflik ini susah sebenarnya, ya. Kalau di perkuliahan di universitas ini bisa satu mata kuliah sendiri dibahas satu semester, manajemen konflik. Ya. Kadang juga ada pelatihan-pelatihan, ya, training mengenai training manajemen konflik. Kalau nanti kalian ada yang punya kesempatan untuk mengikuti itu, ya, itu salah satu bekal yang sangat baik, ya, yang sangat bernilai bagi seseorang calon pemimpin. Ya, bagaimana dia mengelola konflik? Ya, tentu cara seseorang bagaimana mengelola konflik, baik itu internal dirinya, konflik dalam dirinya, konflik dirinya dengan orang lain, konflik dirinya dengan suatu kelompok, atau konflik dirinya sebagai anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya. Ya. Itu biasanya sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seseorang, ya, latar belakangnya, kemudian juga bisa latar belakang keluarga, bisa latar belakang lingkungannya, bisa latar belakang pengalamannya di organisasi, latar belakang atau pengalamannya kerja, ya, berinteraksi dengan masyarakat. Ya, semakin kita sering berinteraksi, kita akan semakin banyak mendapatkan konflik-konflik. Tetapi dari situ juga kita belajar bagaimana mengelola konflik tersebut. Ada sebuah kalimat, lebih baik kita bersabar
menghadapi seseorang ya, dalam berinteraksi, timbang kita menarik diri dan sembunyi untuk tidak berinteraksi sama sekali. Kenapa? Karena kita butuh untuk berinteraksi. Ketika kita berinteraksi, ada konflik, kita belajar untuk sabar. Dari konflik tersebut, kita juga dari situ kita akan belajar menyelesaikan ketika konflik tersebut perlu diselesaikan. Ya. Nah, walaupun tentu karakter masing-masing orang berbeda-beda. Ada tipe orang yang memang dia nyaman, suka, dan bisa berinteraksi dengan mudah dengan orang lain, berada di kerumunan. Ada juga tipe-tipe orang yang dia lebih nyaman sendiri, lebih nyaman untuk diam, lebih nyaman untuk membatasi interaksinya dengan orang lain. Ya, seperti itu. Dikembalikan kepada pribadi masing-masing, tetapi dari interaksi konflik tersebut kita belajar. Ya. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti saya akan ada tugas, tapi tugasnya terkait dengan materi sebelumnya mengenai public speaking. Saya belum kasih tugas. Saya akan minta kalian untuk membuat sebuah rekaman. Kalian mencontohkan, mensimulasikan sedang berbicara kepada masyarakat. Atau audiensnya bisa dipilih, silakan. Kalian yang akan, saya akan memberikan mungkin nanti kebebasan memilih tipe audiensnya. Kalau di awal, yang contoh yang pertama, ibarat ini sama seperti yang kita melakukan di kelas kemarin tapi tidak jadi. Ya, tetapi hanya per orang jadinya. Tugasnya ini per orang. Saya kasihkan topik, kalian bisa pilih topiknya. Ya, kalau kemarin kan kita tentukan topiknya masing-masing. Nah, kali ini saya kasih beberapa topik, misalnya 5 topik, silakan pilih bebas. Kalau misalnya yang sama, tidak masalah. Tinggal nanti pasti cara pembawaannya, cara kalian menjelaskan sebagai public speaker, tentu akan berbeda. Nah, itu yang saya mau lihat. Ya, jadi kalian merekam. Terserah nanti apakah minta bantuan orang lain untuk merekam diri, ataukah kalian simpan HP-nya, kemudian direkam. Kemarin kan sudah contohnya, kalian sudah berbicara, tetapi di video yang pertama saya minta kalian untuk mengemukakan kelemahan dan kekurangan, dan bagaimana upaya kalian untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan tersebut. Nah, kali ini modelnya sama, karena kalian berbicara, speaking, ya. Kalian berbicara, tapi kali ini ada temanya, ada misi tujuan yang kalian bawa. Kemarin kan hanya menceritakan tentang pribadi, sekarang ada misinya, ada informasi yang harus ditransfer, ada audiens yang harus dipahamkan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana intonasi suara, mimik wajah, gerakan tubuh, body language, pilihan kata. Nah, itu semua yang akan saya nilai. Saya akan sampaikan di grup nanti. Ya, sama kayak saya seperti ini. Ya, ketika menjelaskan. Saya tidak diam saja begini, melihat kamera sambil atau saya baca buku, saya jelaskan, saya baca PowerPoint kepada kalian, tanpa ekspresi, datar. Tapi ada intonasi. Ada penekanan-penekanan pada informasi tertentu. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, tidak langsung saya sambung. Ada jeda. Harapannya dari jeda itu membuat informasi itu dicerna, harapannya ya. Ya, ada gerakan tangan, ada mimik wajah yang berubah ketika serius, ketika saya menanyakan sesuatu, ketika saya mencoba untuk melempar sebuah bercandaan misalnya, ketika saya
mengundang kalian untuk berpartisipasi dengan pertanyaan misalnya. Bahasa tubuh itu intonasi suara, penekanan-penekanan, kemudian suara yang tinggi, rendah, itu merupakan modal atau karakteristik-karakteristik di dalam public speaking yang harus diperhatikan. Nah, itu yang akan saya perhatikan pada tugas kali ini. Oke? Jadi, Pak, kenapa tugas lagi, tugas-tugas terus? Ya, namanya kita kuliah belajar. Ya? Oke, Mi? Siap, Pak. Oke, Pak. Karena cuma dua yang oke nih, Fani dengan yang lainnya. Pak, bertanya Pak, Nah, minimal waktu durasi videonya itu berapa? Ya, 1 jam. 3 menit. mungkin saya kasih paling lama 4-5 menit lah ya, karena sudah lama itu. Iya, Pak. Lumayan lama itu, Pak. Lama itu. 3 menit saja sudah cukup lah itu. Diawali dengan pembukaan, perkenalan, materi sedikit. Ya. Yang paling intinya adalah saya mau lihat bagaimana cara kalian mengungkapkan, menyampaikan informasi tersebut. Bahasa yang digunakan, intonasi suara, penekanan pada informasi-informasi yang penting, gerakan tubuh, ekspresi wajah, ya, pada poin-poin tertentu yang penting, atau mengenalkan sesuatu, ya, atau yang serius, bagaimana mengikuti wajahnya, itu yang saya melihat. Jadi tidak datar saja begitu ya. Kenapa ini penting nanti kalau kalian seminar? Kalau kalian seminar, kalian akan presentasi. Nah, ini rajangnya untuk belajar. Oke, Hasan, waktunya salat asar. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Dan terima kasih. Ada lagi yang bertanya kan? Tidak. Cukup? Cukup. Cukup Pak. Selamat Hari Raya Idul Adha Pak. Kan saya belum tutup. Saya tutup dulu, baru selamat-selamat. Oke, ya baik. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya di sana. Mudah-mudahan tidak ada kasus COVID di tempatnya kalian. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya kan nggak tahu ini boleh di lapangan kah di tempat masing-masing? Lapangan, Pak. Lapangan? Di masjid, di musola. Tidak bisa di lapangan, dilarang. Tapi Fani katanya boleh dia di lapangan. Oh, di Tomia itu. Apa online sholat Idnya? Astaga. Di rumah mungkin maksudnya. Sholat di rumah masing-masing ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu bersabar ya. Tetap ikuti anjuran pemerintah. Ya. Perhatikan protokol COVID. Kami dari kampus ini terutama di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepekan kemarin itu hampir dengar 5 kalau nggak salah itu ya, yang meninggal. Setiap hari ada saja yang kita dengar kabar meninggal. Itu baru pegawai-pegawai dari KKP. Pemicunya salah satunya adalah COVID. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman tolong jaga prokes sebisa mungkin. Kalau misalnya tidak ada kasus ya paling tidak menjaga kebersihan. Ya, kita tidak tahu ya sampai ada yang carrier membawa, walaupun dia tidak bergejala, tapi dia membawa virus yang bisa menularkan orang lain. Ya, itu saya harapkan tetap jaga kebersihan, kemudian selalu berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya harapkan ada yang puasa. Ada yang puasa nggak hari ini? Siap puasa, Pak. Ya, saya lupa ingatkan ya di grup. Jadi ini adalah 1 hari sebelum 10 Zulhijjah. Sekarang 9 Zulhijjah merupakan dikatakan sebagai pos Arafah. Ya, pos Arafah di mana saat ini para jemaah haji sedang berada di Arafah. Dan orang-orang yang berdoa pada hari ini salah satu waktu yang diijabah doanya. Salah satu waktu-waktu terbaik
bagi umat muslim berdoa adalah di hari Arafah. Hari ini 9 Zulhijjah. Makanya para jemaah haji ketika mereka di Arafah itu mereka mendoakan banyak hal. Bahkan kadang-kadang ada yang titip doa kepada. Oke, Hasan, terima kasih. Ya. Jadi saya cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, ya, walaupun kita ketemunya lewat Zoom dan kecil kemungkinan untuk bertemu langsung kembali. Tapi saya selalu berdoa bisa ketemu langsung kalian kembali, entah saya yang ke tempatnya kalian atau kita ketemu di tempat lain misalnya. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan siang menjelang sore hari ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat di hari kelak nantinya. Ya. Amin. Demikian saya tutup. Terima kasih. Salam sehat. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya. Mudah-mudahan dapat daging kurban. Amin. Amin. Yang selalu diharap-harap pada saat Idul Adha dapat daging kurban. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Kenapa? Minal aidin terima wal faizin. kasih. Ya, sama-sama. Tahu nggak artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf Mohon lahir maaf dan lahir dan batin. salah. Mohon maaf selama-lamanya. Coba deh nanti cari. Apa itu artinya minal aidin wal faizin? Kalian ini selalu pada saat Idul Fitri terutama ya, selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Padahal bukan itu artinya. Ya, coba Kan deh. tambahan kata aja itu. Tapi sekarang tanamkan dalam diri bahwa minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin kalian cari sendiri aja. Siap. Artinya bukan itu. Bukan artinya mohon maaf lahir dan batin. Tapi perkataan maaf lahir dan batin boleh silakan. Ya, tetapi menganggap bahwa minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin itu salah. Berarti salah tafsir selama ini. Nah, ya. Banyak kok itu di internet biasanya selalu muncul ketika mendekati Idul Fitri atau Idul Adha. Oke ya, terima kasih ya. Siap, Pak. Yang bikin berasa selamat membuat berasa yang tidak ya enggak apa-apa, tidak mengurangi sedikit pun syukur kita bisa memasuki Idul Adha ya. Ya, yang tidak maksa juga tidak apa-apa, masih ada tetangga yang bisa dikunjungi. Ya. Ya. Demikian ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Zulhijjah ini dan di bulan-bulan di waktu-waktu berikutnya dan semoga Allah segera mengangkat pandemi corona ini dari kita, terutama di bulan ini. Amin. Ya, terima kasih. Saya tutup Zoom-nya, tetapi saya undur diri, tetapi saya biarkan room-nya kalau kalian masih mau cerita-cerita. Oke? Siap, Pak. Iya, saya leave ya. Terima kasih. Siap, Pak. Sama-sama, Pak.